Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TBK, Tabek Doa, perkenalkan nama saya Nur Jurana dengan NIM C01241038. Di sini saya akan menjelaskan jaringan ikat pada praktikum histologi. 4 poin yang akan saya bahas. Yang pertama itu ada nama preparatnya, yang kedua itu ada sediaannya, setelah itu ada pewarnaan, dan yang keempat itu ada struktur. Saya mulai dengan jaringan ikat embrional, yang dimana jaringan ikat embrional tersendiri di sini berfungsi sebagai tempat komunikasi antara organ dan jaringan. Sediaannya embrio, pewarnaannya HE. Yang pertama itu ada folikel rambut, yang B itu jaringan ikat embrional. Biasanya jaringan ikat embrional ini memiliki sel mesenkim di dalamnya. Yang C itu ada sel mesenkim. Ini sel mesenkim. Sel mesenkim biasanya jaringan ikat embrional itu berbentuk bulat atau spindle. Yang D itu substansi amorf. Pada jaringan ikat embrional, substansi amorf di sini itu berwarna putih dan berbentuk seperti ini. Setelah itu ada nama preparatnya itu jaringan ikat gelatinosa. Sediaannya funiculus umbilicalis, pewarnaannya HE. Saya akan menjelaskan strukturnya. Yang pertama itu ada arteri umbilicalis, yang dimana dinding selnya kalau arteri umbilicalis itu lebih tebal dibandingkan vena umbilicalis. Sebaliknya, ini jaringan vena umbilicalis, yang dimana kalau vena umbilicalis sendiri itu lebih tipis dibandingkan dinding selnya arteri umbilicalis. Selanjutnya itu jaringan ikat gelatinosa. Ini jaringan ikat gelatinosa. Yang ini yang sel lingkari yang berbentuk bundar. Setelah itu ada substansi amorf. Yang substansi amorf itu biasanya berbentuk seperti ini dan berwarna putih. Selanjutnya itu ada sel fibroblast. Ini sel fibroblasnya yang saya tunjuk. Ini. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai jaringan ikat retikuler, yang dimana jaringan ikat retikuler di sini memiliki sediaan limfonodus dan pewarnanya itu AGNO3 metode Redzkowski. Selanjutnya, strukturnya yang pertama itu ada jaringan ikat retikuler. Ini jaringan ikat retikulernya yang sel lingkari. Selanjutnya itu ada sel limfosit. Ini sel limfositnya yang berwarna putih. Yang C itu serat retikuler. Ini serat retikulernya. Dan D itu sel retikuler yang ini. Itu sel retikuler. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jaringan ikat padat elastis. Sediaannya itu ada ligamentum nuchae. Pewarnaannya itu HE. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strukturnya. Yang pertama itu yang ini ada serat elastis. Ini serat elastis pada jaringan ikat padat elastis. Selanjutnya itu ada inti fibrosit yang ini, yang saya lingkari pada gambar tersebut. Ini namanya inti fibrosit, terdapat pada jaringan ikat padat elastis. Biasanya itu berbentuk bulat dengan ukuran yang bervariasi. Setelah itu ada jaringan ikat padat kolagen potongan memanjang, di mana tipe jaringan ini itu memberikan kekuatan atau dukungan struktural pada berbagai bagian tubuh. Sediaannya ada tendon, pewarnanya HE. Berikut strukturnya ada serat kolagen. Ini serat kolagennya yang ini potongannya memanjang, tebal dan berbentuk pita panjang. Setelah itu ada B, inti fibrosit. Ini inti fibrositnya, biasanya berbentuk oval atau bulat dengan sitoplasma yang minimal. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jaringan ikat padat kolagen potongan melintang seperti pada di gambar. Sediaannya itu tendon, pewarnaannya itu HE. Yang pertama strukturnya itu ada serat kolagen. Ini serat kolagennya dia tampak seperti garis-garis atau pita yang tebal. Terus itu ada sel fibrositnya. Ini sel fibrositnya bisa dilihat. Setelah itu ada jaringan lemak unikuler. Sediaannya lemak, pewarnanya HE. Di sini ini yang bundar keseluruhan, namanya sel lemak, memiliki bentuk bulat atau oval yang besar, mengandung lipid. Ini yang saya lingkari berbentuk titik. Ini inti sel lemak, terletak di tepi sel. Di tepi selnya sel lemak dekat dengan membran sel. Sediaannya lemak, warnanya HE. Sekian dari penjelasan yang bisa saya berikan mengenai jaringan ikat. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf Kak, Dokter. Sekian dari hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.